Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sobari dari STK IP Ar-Rahmania 2 Bogor dengan NPM 19611100079. Dan saya Muhammad Adi Wibawa dengan NPM 19611100075. Kita di sini akan mempresentasikan tentang kebijakan publik sebagai tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah kebijakan publik. Kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan publik di bidang pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja perlu sedikit ditingkatkan sebagai masyarakat Indonesia. Harus mengetahui secara jelas jika kebijakan publik ini ada tujuannya. Kebijakan publik sendiri memiliki banyak arti dari para ahli, dan untuk membuat kita semua menjadi paham mengenai maksud dari kebijakan publik, maka kami akan merangkum pendapat para ahli. Yang pertama, silakan Muhammad Sobari. Yang pertama, pergantian kurikulum. Kebijakan publik di bidang pendidikan yang bisa kita lihat pertama adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun. Pemerintah melakukan hal ini bukan tanpa tujuan. Pemerintah menerapkan kebijakan publik ini supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini selalu lebih maju. Pemerintah juga bahkan mengatur kebijakan pendidikan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Indonesia yang diarahkan salah satunya adalah melakukan pembaruan kurikulum berupa diverifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, dan perencanaan ini dilakukan secara nasional. Yang kedua, bantuan dana operasional sekolah atau biasa disebut dana BOS. Seperti yang kita ketahui, pentingnya pendidikan bagi manusia tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah tentu saja ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan taraf bangsa dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, tentu saja pemerintah ingin membuat pendidikan di Indonesia lebih berkembang, sehingga membuat kebijakan publik di bidang pendidikan, yaitu dengan dibuatnya bantuan dana operasional sekolah atau yang selama ini kita kenal dengan sebagai dana BOS. Dana BOS ini adalah salah satu wujud kebijakan publik yang berguna untuk membangun serta menjadi lebih baik demi kenyamanan para siswa. Tidak hanya itu saja, namun kebijakan publik ini juga mencakup serta bantuan peralatan praktik di sekolah. Yang ketiga, penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah. Kebijakan publik di bidang pendidikan yang selanjutnya adalah pemerintah membuat kebijakan publik berupa penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah, dengan maksud dan tujuan supaya kebijakan publik yang satu ini dapat mencapai tujuan, yaitu generasi penerus bangsa mendapatkan pengetahuan mengenai budaya di Indonesia yang baik, dan juga pendidikan karakter yang dapat mempengaruhi dan merubah moral anak bangsa menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran tambahan. Tidak hanya pelajaran penting saja seperti misalnya matematika, IPA, atau bahasa Indonesia yang dipelajari ketika kita duduk di bangku sekolah. Namun ada juga pelajaran keterampilan dan muatan lokal yang juga kita pelajari ketika bersekolah. Penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran ini sebenarnya adalah salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan. Yang kelima, beasiswa
kepada guru untuk mengikuti program Pascasarjana. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang selanjutnya adalah diberikan beasiswa kepada guru untuk mengikuti program Pascasarjana, dan tentunya bagi guru yang memiliki kompetensi dan dengan melewati beberapa prosedur. Prosedur tersebut kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang satu ini bukan dibuat tanpa tujuan. Kebijakan publik ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang ada di dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, pembentukan komite sekolah. Salah satu kebijakan publik di dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh pemerintah adalah pembuatan komite sekolah. Komite sekolah tidak hanya dibuat untuk menggalang dana saja. Komite sekolah didirikan guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 juga disebutkan komite sekolah yang merupakan salah satu kebijakan publik ini bertugas untuk mengawasi pelayanan dalam pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah dibuat. Kita juga harus mengetahui mengenai struktur komite sekolah yang menjadi salah satu contoh kebijakan publik di pendidikan. Kesimpulan, kebijakan publik di bidang pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja perlu sedikit ditingkatkan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengetahui secara jelas jika kebijakan publik ini ada tujuannya. Kebijakan publik yang dibuat pemerintah berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu yang tentunya akan turut membangun bangsa kita. Semoga presentasi dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.